Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah skenario yang mungkin terdengar seperti mimpi buruk bagi banyak pecinta sepak bola tanah air. Bayangkan ini, timnas Indonesia sedang di puncak performa di bawah asuhan Sintayong. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 begitu membara. Namun, tiba-tiba sebuah keputusan kontroversial mengubah segalanya. Stay diganti, dan legenda Belanda, Patrick Kluivert, ditunjuk sebagai nahkoda baru. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah drama yang tak terduga. Sebuah kisah tentang harapan yang pupus. Mari kita telusuri kronologi fiktif ini, dari euforia hingga nestapa. Kisah ini dimulai pada pertengahan tahun ke-2024. Timnas Indonesia baru saja mencatatkan sejarah. Di bawah gemblengan tangan dingin Sintayong, skuad Garuda berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan pencapaian biasa. Seluruh negeri bersorak. Media-media nasional dan internasional memuji transformasi luar biasa timnas. Para pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Rafael Struijk tampil begitu padu. Gaya permainan pressing tinggi, transisi cepat, dan mentalitas pantang menyerah yang ditanamkan Stay benar-benar membuahkan hasil. Atmosfer di dalam tim sangat positif. Sintayong bukan hanya seorang pelatih. Ia sudah seperti figur ayah bagi para pemain muda. Hubungan mereka begitu kuat, terlihat dari chemistry di dalam dan di luar lapangan. Harapan untuk melihat bendera merah putih berkibar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026 terasa begitu nyata. Namun, di tengah euforia tersebut, angin perubahan mulai berhembus. Di koridor PSSI, rumor mulai menyebar. Kontrak Sintayong yang akan segera berakhir menjadi topik perbincangan hangat. Negosiasi yang alot dan perbedaan visi disebat-sebat menjadi batu sandungan. Sebagian pihak di federasi kabarnya menginginkan pendekatan yang lebih Eropa dan nama besar yang bisa mendongkrak citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Mereka berargumen bahwa meskipun Stay sukses, timnas butuh sentuhan pelatih dengan nama besar untuk melangkah ke level selanjutnya. Publik dan pengamat terbelah. Mayoritas supporter teguh mendukung perpanjangan kontrak STAE. Melihat hasil nyata yang telah ia berikan, mereka mengorganisir kampanye di media sosial dengan tagar Safety, menunjukkan betapa besar dukungan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, suara-suara lain yang menginginkan perubahan juga tak kalah nyaring. Lalu, berita mengejutkan itu datang. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak melanjutkan kerjasama dengan Sintayong. Sebagai gantinya, mereka menunjuk Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Barcelona dan timnas Belanda. Pengumuman ini seperti petir di siang bolong. Para supporter marah dan kecewa. Bagaimana mungkin federasi melepas pelatih yang telah membangun fondasi tim dari nol dan sedang berada di jalur yang benar? Patrick Kluivert memang punya nama besar sebagai pemain, tapi rekam jejaknya sebagai pelatih kepala tim senior belum terbukti mentereng. Pengalaman terakhirnya lebih banyak sebagai direktur akademi atau asisten pelatih. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini keputusan yang didasari pertimbangan teknis atau sekadar proyek mercusuar? Konferensi pers perkenalan Kluivert terasa canggung. Ia berjanji akan membawa filosofi sepak bola menyerang dan indah, total football modern ala Belanda, ke dalam skuad Garuda. Ia memuji potensi pemain Indonesia, namun terasa ada jarak antara janjinya dengan realita yang ditinggalkan Sintayong. Fase bulan madu Kluivert dengan timnas Indonesia tidak berlangsung lama. Sesi latihan pertama sudah menunjukkan adanya perbedaan fundamental. Kluivert mencoba menerapkan formasi 4-3. Kurang 3 dengan penguasaan bola yang dominan. Sangat berbeda dengan skema fleksibel dan pragmatis ala Stay yang sering menggunakan 3 back dan mengandalkan serangan balik cepat. Para pemain yang sudah terbiasa dengan intensitas latihan fisik super tinggi ala Stay kini dihadapkan pada metode latihan yang lebih fokus
pada taktik dan posisi. Beberapa pemain senior yang sudah nyaman dengan sistem sebelumnya terlihat kesulitan beradaptasi. Komunikasi juga menjadi kendala. Meskipun ada penerjemah, nuansa dan instruksi detail seringkali hilang. Gaya kepemimpinan Kluivert yang lebih santai dan kebapakan ala Eropa kontras dengan gaya disiplin militer dan tegas dari Sintayong. Ikatan emosional yang kuat antara pemain dan pelatih yang dulu ada, kini mulai memudar. Pertandingan pertama di putaran ketiga, kualifikasi, menjadi ujian nyata. Menghadapi lawan kuat seperti Arab Saudi di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak, timnas tampil kebingungan. Pola permainan yang coba diterapkan Kluivert tidak berjalan. Para pemain tampak ragu-ragu, sering salah posisi, dan jarak antar lini terlalu jauh. Soliditas pertahanan yang menjadi ciri khas era Stesiate seolah lenyap. Hasilnya, Indonesia kalah telak 0-3. Kekalahan ini menjadi tamparan keras. Kritik pedas langsung menghujani Kluivert dan PSSI. Di pertandingan kedua, saat tandang melawan Australia, situasinya tidak membaik. Situasi di ruang ganti dikabarkan memanas. Terjadi faksi-faksi di antara pemain. Sebagian pemain muda yang merupakan anak Mas Sintayong merasa kehilangan arah. Mereka merindukan sosok pelatih yang bisa membakar semangat mereka. Di sisi lain, beberapa pemain lain mencoba untuk tetap profesional dan beradaptasi dengan pelatih baru. Ketidakharmonisan ini jelas terlihat di lapangan. Tidak ada lagi semangat satu untuk semua yang dulu begitu kental. Kluivert yang mungkin tidak terbiasa dengan dinamika sepak bola Asia Tenggara yang unik, tampak kewalahan mengatasi masalah internal ini. Ia mencoba melakukan rotasi pemain, mengubah taktik di setiap pertandingan, namun semua usahanya seolah tidak membuahkan hasil. Timnas Indonesia seperti kehilangan identitas permainannya. Dari tim yang ditakuti karena kolektivitas dan semangat juangnya, kini menjadi tim yang mudah dibaca dan rapuh. Rentetan hasil buruk terus berlanjut. Imbang melawan tim yang di atas kertas lebih lemah, dan kalah lagi saat bertemu tim-tim kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Dari 10 pertandingan di putaran ketiga, timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan menelan 7 kekalahan. Peringkat Indonesia di grup menjadi juru kunci mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun melalui babak playoff, resmi terkubur. Seluruh negeri dirundung duka. Para supporter yang dulu begitu antusias memenuhi stadion, kini mulai enggan datang. Media sosial yang dulu penuh dengan pujian, kini dipenuhi dengan caci maki dan penyesalan. Tagar Stayet yang dulu sempat muncul, kini berganti menjadi kembalikan Sti dan PSSIOT yang trending berhari-hari. Keputusan mengganti Sintayong di tengah jalan terbukti menjadi sebuah blunder fatal. Pada akhirnya setelah kegagalan total di kualifikasi, PSSI dan Patrick Kluivert sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Sebuah proyek ambisius yang dimulai dengan gember-gember nama besar, berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Timnas Indonesia harus kembali memulai dari nol. Kisah fiktif ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam sepak bola, nama besar bukanlah jaminan kesuksesan. Proses, fondasi yang kuat, dan pemahaman mendalam terhadap karakter dan budaya sepak bola sebuah negara jauh lebih penting. Sintayong telah membangun fondasi itu, namun dihancurkan oleh keputusan yang terburu-buru dan tidak didasari pertimbangan matang. Semoga di dunia nyata, PSSI dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia bisa belajar dari skenario ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menghargai sebuah proses. Karena membangun tim juara butuh waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Itulah tadi cerita fiksi tentang pergantian pelatih yang berujung pada kegagalan timnas. Tentu kita semua berharap ini tidak akan pernah terjadi. Mari kita terus dukung perjuangan nyata timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong untuk meraih mimpi kita bersama. Apa pendapat kalian tentang skenario ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.